Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Analisis Risiko pada UMKM Generik Cafe yang beranggotakan saya sendiri Ani Azahra NIM 172, lalu ada Lydia Teresia NIM 173, Ayu Sulastri NIM 177, Risti Rismayanti NIM 179, dan Syaina Aulia NIM 181. Selanjutnya mengenai profil usaha. Profil usaha dari UMKM ini namanya yaitu Generik Cafe, terinspirasi dari kata cireng yang dibalik menjadi generik. Alamatnya di Jalan Cilameng Amprah, Kabupaten Bandung Barat. Lalu tahun berdirinya pada Desember 2020. Pemiliknya ada dua, yaitu Erni dan Subagja. Jenis usahanya merupakan usaha kuliner. Pengertian dari manajemen resiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Setiap bidang dalam bisnis bisa memiliki risikonya tersendiri. Tahapan proses manajemen risiko yaitu ada 5. Yang pertama, identifikasi risiko, lalu ada pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengendalian risiko, dan pengelolaan risiko. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lydia Teresia. Terima kasih. Saya Lydia Teresia Nadeak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tahapan proses manajemen risiko, yaitu yang pertama dan juga yang kedua. Nah, yang pertama ini adalah identifikasi risiko. Jadi di sini kami mengidentifikasi risiko apa saja sih yang mungkin akan terjadi di dalam aktivitas usaha UMKM ini. Jadi kami membuat list apa saja risiko yang mungkin akan terjadi di UMKM ini. Kita melist sebanyak mungkin. Lalu untuk teknik yang digunakan dalam identifikasi risiko ini adalah brainstorming, diskusi kelompok, survei, dan juga wawancara. Nah, untuk konteks sasaran atas tujuan ini adalah aktivitas atau kegiatan operasional dari generik itu sendiri. Kami melakukan wawancara langsung kepada pemilik generik ini. Lalu untuk resikonya seperti yang kita tahu ya, ada di fungsi perusahaan yaitu produksi atau operasional, lalu ada pemasaran, SDM, dan yang terakhir adalah di keuangannya. Nah, untuk sumber informasi kita itu mengambil dari internal yaitu tadi dari pemiliknya, sedangkan eksternalnya itu dari ulasan pelanggan yang ada di media sosial generik itu sendiri. Nah, yang pertama adalah resiko operasional. UMKM generik ini kan usaha yang bergerak di bidang kuliner. Jadi semua kegiatan operasionalnya ini baik internal maupun eksternal ini memiliki resiko yang harus diperhatikan. Nah, untuk resiko internalnya yang mungkin saja bisa terjadi di generik ini adalah pertama adalah kesalahan produksi, lalu kelebihan pesanan, mesin yang rusak ataupun kualitas produk yang rendah, kecelakaan karyawan, produk cacat, kesulitan bahan baku, pencurian, dan juga gas bocor. Terus untuk risiko di eksternalnya itu seperti kayak pemasok yang bermasalah, terus juga masalah pengiriman, komplain konsumen, komplain masyarakat, bencana alam, dan juga seperti yang sedang terjadi sekarang yaitu pandemi COVID-19 yang bisa membuat terjadinya risiko di UMKM ini. Lalu yang kedua adalah risiko dari sumber daya manusianya. Jadi setiap UMKM pasti membutuhkan karyawan atau pegawai untuk menunjang keberlangsungan UMKM-nya. Seperti UMKM generik ini yang pada awal mulanya ownernya ini hanya berjualan sendiri, tapi kelamaan ia mulai mencari partner, lalu membuat kedai, dan akhirnya sekarang generik ini mempunyai 3 pegawai. Nah, begitu juga dengan risikonya yang mungkin saja bisa terjadi dari pegawainya, seperti produktivitas karyawan yang menurun, lalu juga karyawan yang bermasalah yang mungkin saja bisa menghambat proses produksi. Yang ketiga, risiko keuangan. Karena UMKM generik ini memanfaatkan teknologi yang sudah ada, mereka menggunakan aplikasi keuangan untuk memudahkan pegawainya dalam mencatat keuangannya. Jadi sebenarnya owner ini tuh sudah meminimalisir risiko yang mungkin saja terjadi. Tetapi tetap saja yang namanya manusia, human error ini mungkin saja bisa terjadi. Sehingga menurut kami risiko yang mungkin saja bisa terjadi akibat human error ini adalah kesalahan dalam pencatatan keuangan, miscalculation, bahkan risiko konsumen yang telat bayar. Yang keempat, risiko pemasaran. Untuk bahan baku, ada beberapa bahan yang diambil dari supplier.
Nah, untuk risikonya yang mungkin saja bisa terjadi adalah dari kompetitor. Karena tidak bisa dipungkiri, jika kita lihat dari tempatnya sendiri, tidak jauh dari UMKM ini, ada beberapa yang menjual makanan yang serupa dengan harga yang lebih murah. Lalu juga di dekat tempat ini ada kafe, sehingga membuat UMKM ini harus lebih menunjukkan kelebihan produknya agar konsumen bisa tertarik untuk membeli, bahkan melakukan pembelian kembali. Lalu di sini ada tabel identifikasi risiko yang sebelumnya sudah saya jelaskan, mulai dari risiko operasional, SDM, keuangan, dan juga pemasaran. Hanya saja di sini kami menambahkan kolom kode untuk memudahkan proses selanjutnya. Selanjutnya adalah proses pengukuran. Jadi, sebelum melakukan pengukuran risiko, kami membuat skala indeks probabilitas dan juga skala indeks dampak. Nah, untuk indeks probabilitas, kita bisa lihat ya di sini sangat tinggi, nilainya 5, yang artinya probabilitas selalu terjadi. Terus ada tinggi yang diberi nilai 4, yang artinya sering terjadi. Lalu sedang, nilainya 3, yang artinya kadang terjadi. Lalu ada rendah yang nilainya 2, yang artinya ini jarang terjadi. Dan yang terakhir, sangat rendah yang nilainya 1, yang artinya sangat jarang terjadi. Lalu untuk indeks dampak, indeks dan nilainya itu sama seperti indeks probabilitas, yang membedakan ada di dampaknya. Untuk nilai 5, dampaknya sangat merugikan sekali, lalu 4, kerugian besar, 3, cukup merugikan, lalu 2, kerugian kecil, dan yang 1, kerugian dapat diabaikan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tabel mengenai hasil perhitungan pengukuran risiko. Total skor didapat dari nilai probabilitas dikali dengan dampak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Hasil diskusi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulastri, NIM 177. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemetaan resiko. Di sini ada tabel 5, yaitu skala tingkat resiko. Risk rank yang pertama ada 19 sampai 25, artinya resiko sangat tinggi. 13 sampai 18 resiko tinggi, 7 sampai 12 resiko sedang, dan 1 sampai 6 resiko rendah. Selanjutnya ada tabel 6, yaitu pemetaan resiko. Di dalam tabel ini menyusun resiko dari nilai yang paling tinggi hingga resiko yang paling rendah. Resiko yang paling tinggi yaitu peristiwa konsumen telat bayar yang bernilai 16. 16 di sini berasal dari hasil dari peluang dikali dampak. Nah, golongan matriks 16 ini yaitu digolongkan sebagai resiko tinggi. Selanjutnya ada peristiwa COVID-19 yang bernilai 12 digolongkan sebagai risiko tinggi. Nah, selanjutnya ada mesin rusak yang bernilai 9 yang digolongkan sebagai resiko sedang, dan seterusnya bisa teman-teman lihat ya di tabel ini. Selanjutnya ada metrik resiko. Yang pertama ada C3. C3 berada di probabilitas yang tinggi dan dampak yang tinggi. Lalu ada A7 berada di probabilitas yang sedang dan dampak yang sedang. Lalu selanjutnya ada A4 berada di probabilitas sedang dan dampak tinggi. Selanjutnya ada A10 berada di probabilitas rendah dan dampak yang sangat rendah. Selanjutnya ada A2, A3, A5, A13, A14, A15, B1, B2, dan D3 berada di probabilitas rendah dan dampak yang rendah. Selanjutnya ada A1 dan A12 berada di probabilitas rendah dan dampak yang sedang. Yang terakhir ada A6, A8, A9, A11, A16, C1 dan C2 berada di probabilitas sangat rendah dan dampak yang sangat rendah juga. Nah, keterangannya yaitu hijau resiko sangat rendah, kuning resiko sedang, merah resiko tinggi. Metrik resiko yang berada pada tabel tersebut
tersebut didapatkan resiko mana saja yang termasuk resiko tinggi dengan indeks warna merah, resiko sedang dengan indeks warna kuning, dan resiko rendah dengan indeks warna hijau. Setelah dilakukan pengelompokan resiko dengan menggunakan matriks, didapat satu resiko yang termasuk resiko tinggi dengan kode resiko C3, lalu dua resiko yang termasuk resiko sedang dengan kode resiko A7 dan A4, dan 19 yang termasuk resiko rendah yaitu A10, A2, A3, A5, A13, A14, A15, B1, B2, D1, A1, A12, A6, A8, A9, A11, A16, C1, dan C2. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, saya Risti akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko. Untuk jenis risiko yang pertama, yaitu ada risiko operasional dengan kode A1, yaitu peristiwanya adalah pencurian. Untuk teknik pengendalian risikonya, yaitu ada risk reduction. Dengan penanganannya, yaitu langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko pencurian, yaitu dengan cara mengoptimalkan tenaga security dan memasang CCTV. Lalu, untuk risiko operasional dengan kode A6, yaitu peristiwanya kelebihan pesanan. Teknik pengendalian risikonya yaitu adalah risk reduction. Penanganannya yaitu dengan mempekerjakan pekerja paruh waktu. Lalu, untuk risiko operasional dengan kode A15 yaitu komplain konsumen. Dengan teknik pengendalian risikonya yaitu risk reduction. Dengan penanganannya yaitu mendengarkan dengan baik keluhan konsumen, ajukan pertanyaan dengan kata-kata yang sesopan mungkin, dan sebisa mungkin untuk meminta maaf kepada konsumen. Lalu, untuk jenis risiko selanjutnya, yaitu ada risiko keuangan. Untuk kodenya ada C1 dengan peristiwa, yaitu kesalahan pencatatan keuangan. Untuk teknik pengendalian risikonya sendiri itu adalah termasuk ke dalam risk reduction. Dengan penanganannya yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian dan lebih teliti dalam melakukan pencatatan keuangan perusahaan. Lalu untuk kode yang kedua yaitu adalah miscalculation dengan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction. Penanganannya yaitu lebih teliti dan lebih fokus ketika menghitung atau mengkalkulasikan keuangan. Untuk jenis risiko selanjutnya yaitu risiko SDM. Untuk kodenya yaitu B1 dengan peristiwa produktivitas karyawan yang menurun. Untuk teknik pengendalian risikonya yaitu dengan risk reduction. Untuk penanganannya sendiri yaitu dengan memberikan motivasi dan semangat kepada karyawan atau memberikan jatah libur bagi karyawan. Lalu untuk kode B2 yaitu karyawan bermasalah. Untuk karyawan bermasalah ini, teknik pengendalian resikonya melalui risk avoidance, yaitu penanganannya dengan menghentikan atau memecat karyawan yang bermasalah. Risiko selanjutnya, yaitu ada risiko operasional. Untuk kode yang pertama, A5, yaitu peristiwanya adalah kesalahan produksi. Untuk teknik pengendalian risiko dari kesalahan produksi ini, yaitu adalah risk reduction. Dengan penanganannya yaitu dengan selalu berhati-hati dalam proses produksi dan selalu melakukan pengecekan saat proses produksi. Lalu untuk risiko operasional dengan kode A8 yaitu peristiwanya adalah kualitas produk yang rendah. Untuk teknik pengendalian risikonya yaitu dengan risk reduction. Dengan penanganannya yaitu dengan menetapkan SOP pada saat proses produksi agar kualitas produk yang dihasilkan itu terstandarisasi. Lalu untuk risiko operasional dengan kode A11 yaitu peristiwanya adalah mengenai produk cacat. Dengan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction. Untuk penanganannya sendiri yaitu pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi produk cacat yaitu dengan selalu melakukan pengecekan pada produk yang akan dipasarkan. Untuk jenis risiko yang selanjutnya yaitu ada risiko keuangan dengan kode C3. Untuk peristiwanya sendiri yaitu ada konsumen yang telat bayar dengan jenis pengendalian risikonya yaitu risk reduction. Untuk penanganan risikonya sendiri yaitu dengan cara memberikan tenggat waktu pembayaran. Lalu
Untuk risiko selanjutnya yaitu ada risiko operasional dengan kode A3, yaitu peristiwanya seperti bencana alam. Dengan teknik pengendalian risikonya yaitu dengan risk transfer, yaitu dengan cara mengasuransikan harta milik perusahaan. Lalu untuk risiko operasional dengan kode A7 yaitu peristiwanya seperti mesin yang rusak. Untuk teknik pengendalian risikonya sendiri itu termasuk ke dalam risk reduction, dengan penanganannya yaitu melakukan perawatan mesin secara berkala. Lalu untuk risiko operasional dengan kode A2 peristiwanya itu adalah kebakaran. Lalu untuk teknik pengendalian risikonya sendiri itu masuk ke dalam risk transfer, yaitu dengan cara mengasuransikan bangunan perusahaan. Lalu untuk risiko operasional dengan kode A4 seperti peristiwa COVID-19, untuk pengendalian risikonya itu bisa melalui risk reduction, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi online seperti GoFood ataupun GrabFood, lalu juga menambahkan menu atau varian baru pada makanan atau minumannya. Lalu untuk kode risiko operasional A9 dengan peristiwa kecelakaan karyawan. Untuk kecelakaan karyawan, teknik pengendalian risikonya itu bisa berupa risk transfer atau dengan memberikan asuransi kepada pekerja berupa jam sostek. Lalu untuk risiko operasional dengan kode A10, jenis peristiwanya itu seperti komplain masyarakat, yaitu untuk jenis pengendalian risikonya sendiri bisa melalui risk reduction, dengan pengendaliannya yaitu tidak membuat kegaduhan saat proses produksi. Lalu untuk risiko operasional dengan kode A13 dengan peristiwanya seperti pemasok yang bermasalah. Untuk pemasok yang bermasalah ini bisa melalui teknik pengendalian risikonya dengan risk avoidance atau dengan melakukan pencarian pemasok baru dengan disertai beberapa kesepakatan. Lalu untuk risiko operasional kode A12 dengan peristiwa kesulitan bahan baku, teknik pengendalian risikonya ini bisa melalui risk avoidance dengan mencari bahan baku lainnya yang sejenis atau mencari supplier yang lain. Lalu untuk risiko operasional dengan kode A16 yaitu peristiwanya adalah kendala regulasi pemerintah. Untuk teknik penanggulangan risikonya itu bisa melalui risk retention, yang mana mempertahankan risiko dengan mematuhi peraturan pemerintah. Untuk jenis risiko selanjutnya yaitu ada risiko pemasaran dengan kode D1, yaitu peristiwanya adalah harga yang kompetitif dengan pesaing. Untuk teknik pengendalian risikonya sendiri itu bisa melalui risk reduction, dengan penanganannya seperti selalu memberikan inovasi baru pada produk yang akan dipasarkan. Lalu untuk risiko selanjutnya itu ada risiko operasional dengan kode A14. Untuk peristiwanya sendiri itu seperti ada masalah dalam pengiriman. Untuk teknik pengendalian risikonya sendiri itu bisa termasuk ke dalam risk reduction, atau penanganannya bisa dengan cara menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya. Sekian penjelasan mengenai pengendalian risiko. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saina. Perkenalkan, nama saya Saina oleh Amanda, NIM belakang 181. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko terakhir atau langkah terakhir dari manajemen risiko, yaitu pengelolaan risiko. Cara yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk mengelola risikonya terbagi atas beberapa hal, yaitu penghindaran, ditahan atau retention, diversifikasi atau ditransfer ke pihak lainnya. Hanafi 2014. Untuk pengelolaan risiko di UMKM generic coffee ini, yang pertama ada konsumen yang telat bayar. Untuk meminimalisir hal itu terjadi, UMKM bisa memberitahukan kepada konsumen untuk terus membayar secara langsung supaya tidak menghambat operasional UMKM tersebut. Yang kedua, ada mesin rusak. Untuk meminimalisir mesin rusak, diperlukannya pengecekan rutin setiap minggu atau setiap bulannya secara rutin supaya tidak terjadinya
mesin rusak tersebut. Dan yang terakhir adalah COVID-19. Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia memang sedang menghadapi pandemik ini. Cara yang bisa dilakukan UMKM untuk meminimalisir penjualan yang terganggu karena UMKM yaitu dengan menggunakan jasa Gojek, GoFood atau GrabFood yang bisa mengantarkan produk atau barang yang diinginkan oleh konsumen ke tempat tujuan tersebut. Lalu ada strategi yang harus dijalankan atau dilakukan. Strategi yang bisa dilakukan UMKM generik dengan merencanakan strategi yang tepat dengan cara mengontrol semua kegiatan usaha. Di bawah ini adalah beberapa strategi yang bisa dilakukan UMKM generik. Yang pertama, menagih konsumen yang telat bayar. Yang kedua, lebih sering lagi menggunakan jasa pengiriman makanan online mulai dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lainnya agar memudahkan akses pembelian konsumen. Yang ketiga, memperkirakan secara matang bahan baku yang akan digunakan untuk mengurangi produk yang kadaluarsa, mengingat bahan baku yang mudah busuk. Yang keempat, generik bisa mulai mencari ide baru untuk bisa meningkatkan pendapatan dengan melakukan riset pasar agar bisa mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Yang kelima, memperkerjakan pekerja paruh waktu atau orang terdekat ketika kurang tenaga kerja akibat pemesanan yang sangat banyak, supaya tidak banyak kerjaan dan juga terhandle dengan baik. Yang keenam, melakukan promosi dengan memanfaatkan media Instagram, TikTok, Facebook, atau lainnya untuk lebih dikenal oleh konsumen. Selain itu, generik bisa memasang banner di depan usahanya. Yang ketujuh, merekrut pekerja yang kriteria yang baik, jujur, bisa dipercaya, dan menuruti peraturan yang ditetapkan supaya tidak melanggar aturan itu. Dan yang terakhir, mampu mendisiplinkan pekerja apabila pekerja tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Lalu, pembahasan terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Hasil dari penilaian risiko, mulai dari identifikasi masalah sampai pengelolaan risiko, yang paling besar yang terjadi pada UMKM generik terletak pada risiko keuangan. Selain risiko keuangan, risiko operasional juga perlu diwaspadai. Seperti halnya pada UMKM lainnya yang masih berkutat dengan masalah permodalan. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan risiko yang telah diidentifikasi. Cara yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk mengelola risikonya terbagi atas beberapa hal, yaitu penghindaran, ditahan atau retention, diversifikasi atau ditransfer ke pihak lainnya. Hanapi 2014. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kelompok 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.